Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini kita boleh kembali berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah, hari yang sungguh istimewa di mana kami boleh menikmati segala berkat Tuhan. Dan pagi ini kami rindu mendengarkan sebagian firman-Mu. Singkapkan rahasia firman-Mu bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan menemukan jawaban, menemukan solusi atas segala persoalan kami. Dan kami juga rindu dibentuk oleh firman-Mu, agar hidup kami boleh semakin hari menyukakan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus menolong dan Roh Kudus memampukan setiap kami untuk kami dapat menangkapnya. Hanya di dalam berkat nama Yesus, kami semua siap diberkati, kami semua siap mendengarkannya. Haleluya, mari katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi ini kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Dan mari pagi ini kita akan belajar bersama-sama sebuah tema yang menarik, yaitu bagaimana cara menghadapi orang yang sulit. Nah, mari kita akan temukan jawabannya dan kita akan membaca ayat pembuka, yaitu Amsal pasal 20 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri, selama kita masih hidup, kita pasti akan mengalami yang namanya keadaan di mana kita mau tidak mau, suka atau tidak, kita akan berpapasan, kita akan bertemu dengan orang-orang yang bisa membawa kita kepada sebuah situasi, yaitu perdebatan. Entah itu dalam rumah tangga, entah itu dalam komunitas gereja, entah itu di dunia kerja, bahkan di dalam pergaulan kita. Dan memang kita akan menemukan orang-orang atau tipe orang yang memang dikategorikan orang sulit. Nah, ini masalahnya. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang selalu merasa dirinya benar, orang-orang yang egois, Bapak Ibu, dan dia merasa berkuasa, dia sombong, dia tidak pernah mau minta maaf, dan dia selalu dirinya merasa benar. Dan ini yang menjadi kesulitan bagi setiap kita. Bagaimana kita menghadapi orang yang seperti ini? Namun Alkitab memberikan sebuah jawaban. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang sulit? Kalau tadi di dalam kitab Amsal dikatakan, terhormatlah jika seseorang itu menjauhi perbantahan. Namun apakah kita hanya sekedar menjauhi dan tidak ada solusi yang lain? Saya pikir tidak, Bapak Ibu. Kalau kita hanya menjauhi perbantahan, lalu kita tidak menemukan cara atau solusi menghadapi orang yang seperti ini, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya damai sejahtera. Sebab yang namanya gejolak hati, di mana kita mengalami kondisi di situasi yang pelik dan kita emosi waktu itu, maka sebagai manusia kita ini pasti akan mengalami hati yang benar-benar tercapik-capik. Hati yang benar-benar jengkel, kecewa, marah, dan itu jadi satu, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tidak menemukan solusinya, maka kita tidak akan damai sejahtera di dalam kehidupan kita menghadapi orang-orang seperti ini.
maka kita juga tidak akan mengalami ketenangan dalam rumah tangga. Kita tidak bisa mengalami damai di tengah pekerjaan kita. Kita tidak pernah sukacita di dalam pelayanan di gereja di mana kita melayani. Nah, oleh sebab itu, mari hari ini temukan jawaban untuk menghadapi orang yang sulit. Dunia berkata, lawan. Apakah itu salah satu solusi untuk kita melawan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita? Kita melawan orang-orang yang keras kepala. Kita melawan orang-orang yang angkuh, orang yang sombong, orang-orang yang merasa dirinya benar. Alkitab memberitahu jawaban yang pasti, di mana di dalam Matius, Bapak Ibu, pasal yang kelima, ayat yang ke-39. Dengar baik-baik ayat ini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi Alkitab mengajar kita tidak boleh melawan, Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini. Jangan melawan orang-orang yang sulit. Semakin kita melawan, kita tidak akan pernah ada ujungnya, Bapak Ibu. Artinya, kita tidak akan pernah menemukan jawaban. Karena kita menghadapi orang yang sulit, kita tidak akan pernah menyelesaikan keadaan yang kita hadapi. Semakin kita melawan, dia semakin keras kepala, dia semakin angkuh, dia semakin tidak mau disalahkan. Lalu apa yang terjadi? Sia-sia, Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita jangan melawan orang-orang yang seperti ini. Berikanlah pipi kiri kita ketika kita ditampar pipi kanan kita. Itu Alkitab memberikan solusi. Dan yang kedua, apakah lalu kita seperti kata orang dunia, bencilah musuhmu? Apakah kita harus membenci orang-orang yang sulit seperti ini? Kalau kita membaca di ayat yang ke-44 di Matius pasal 5, coba kita perhatikan ayat ini baik-baik. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita tidak pernah diminta atau diperintahkan Tuhan untuk membenci orang-orang yang sulit. Kita harus mengasihi mereka. Sebab apa, Bapak Ibu? Sebab di dalam surat 1 Korintus pasal 13, kalau kita membaca ayat yang ke-4, dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah definisi kasih. Jadi kita harus mengasihi orang-orang yang tipe seperti ini, Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi orang yang sulit, mari kita harus memberikan apa yang namanya kasih kepada mereka. Nah, oleh sebab itu, ada dua hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, ketika kita menghadapi orang-orang yang sulit, tentu kita sebagai manusia, kita akan marah, jengkel, emosi, kecewa. Dan itu tidak ada gunanya. Dan itu tidak akan pernah memberikan solusi. Maka yang baik untuk kita lakukan adalah belajarlah dari sisi Tuhan, yaitu biarkan Tuhan yang akan menjamah orang-orang seperti ini. Daripada kita melawan mereka, Bapak Ibu, tidak akan pernah ada ujungnya. Mereka akan tetap keras kepala, tidak mau bertobat. Mereka merasa benar. Dan ini yang membuat mereka semakin angkuh. Dan orang-orang seperti ini, biarkan Tuhan yang akan menjamahnya, supaya suatu kali suami kita bertobat, suatu kali istri kita bertobat, suatu kali pimpinan kita bisa dijamah dan bertobat, dan suatu kali
rekan-rekan kita, pelayanan di mana kita melayani, biar dijamah Tuhan dan mereka benar-benar diubahkan. Nah, yang kedua dari sisi kita sebagai manusia, kalau tadi kita belajar dari sisi Tuhan, biarkan Tuhan yang melawat, menjamah, dan membuat mereka bertobat dan diubahkan. Namun dari sisi kita adalah, mari kita tetap sabar. Kasih itu sabar, Bapak Ibu. Kasih itu mendoakan musuh. Kasih itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan salah satunya adalah doakanlah mereka. Mari Bapak Ibu tetaplah doakan orang-orang yang sulit seperti ini. Dan saya percaya ketika kita tidak memiliki hati untuk membalas, untuk membenci, dan tidak menyakiti mereka, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena kita dapat menguasai diri kita, dan kita bisa tetap menjaga hati ini, tetap tenang, dan saya percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita, Bapak Ibu. Sehingga kita akan tetap bersukacita, kita akan tetap damai sejahtera, dan kita mengasihi orang-orang yang memiliki tipe orang yang memang sulit. Dan mari hari ini, jika Anda ketemu dengan orang-orang yang sulit seperti ini, ingat, pesan saya adalah biarkan Tuhan yang menjamah supaya mereka bertobat. Dan bagian kita adalah mendoakan dan mengasihi mereka, dan tetaplah sabar. Puji Tuhan, kiranya renungan pada pagi hari ini memberkati kita, menguatkan kita, dan tetap semangat, selamat bekerja, selamat melayani Tuhan, dan selamat beraktivitas. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.